Ya, gimana sih supaya kita nggak egois? Kadang tuh kita kayak ngerasa lebih penting gitu untuk untuk Egois semuanya. bahasa Islam, bahasa agama namanya, bahasa Arabnya adalah anani. Yang mengatakan ana adalah makhluk yang mengatakan ana dalam Al-Quran. Ana yang sifatnya kesombongan adalah iblis. Ana khairun minhu. Jadi orang egois itu adalah orang yang menyombongkan dirinya, sehingga pengen selalu diutamakan, sehingga yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Nah, nanti ada lawannya daripada ini, sifat tawadhu. Tidak adanya kesombongan. Kemudian ada satu sifat yang dahsyat kalau ingin menghilangkan egois, adalah yakini bahwasanya kehebatan kita itu di saat kita bisa mendahulukan orang lain. Namanya ithar. Dalam urusan dunia, bukan urusan ibadah ya. Kita mengalah kepada saudara, mengalah kepada kawan. Mengalah itu kan bukan kalah. Mengalah itu dahsyat. Coba kita, kalau orang ngalah dengan kita sudah jatuh kalah dengan dia, ya kan? Ini kan tempat duduk begini, tak tanya, Mas di sini saja deh. Kita mengalah menang, dan itulah sifat ithar. Untuk menghilangkan egois adalah pastikan bukan sekedar kita itu hanya keinginanku harus tercapai, tidak. Kadang kita menunda keinginan kita demi kesenangan orang lain, lalu kita menjadi senang, itu hakikat iman. Misalnya dalam sebuah keluarga, hobi keluarga kita adalah kumpul di acara tertentu begini, lalu kita tidak senang, tapi demi kebersamaan, selagi itu bukan haram, ayo kita ikuti. Mungkin pasangan suami istri, coba kalau egois, yang satu pengen pedas, yang satu tidak suka dengan pedas, repot. Tapi mungkin yang suka pedas mengalah, atau sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Ada sifat mulia adalah mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Sifat mengalah adalah sifat mulia, itu untuk memangkas egois. Egois adalah jelek, tidak indah. Jangan duduk dengan orang egois, dan jangan menjadi orang egois. Akan tapi yuk kita membiasakan diri kita untuk menghargai orang lain, mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain. Dalam urusan dunia nggak apa-apa ngalah. Itu saja. Oke Bu ya, syukran. Bu ya, banyak nih remaja-remaja Bu ya, anak muda itu sering merasa insecure Bu ya, kurang percaya diri gitu. Bu ya, ada yang pengen disampaikan nggak untuk mereka, mungkin biar nyemangatin mereka gitu. Dan soalnya mereka Bu ya, jadi itu kayak membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu. Nah padahal passion mereka tuh beda-beda gitu, kemampuan mereka beda-beda juga gitu. Persaingan yang benar itu mulailah dari bersaing dengan dirimu sendiri. Artinya aku harus lebih baik dari aku yang kemarin. Itu kunci. Kalau dia membandingkan dengan orang lain, sementara kadang-kadang energinya berbeda, dia terlalu tinggi, kita nggak akan sampai, sehingga menjadi orang putus asa. Atau yang dibandingkan adalah mungkin orang yang di bawah dia, sehingga dia nyantai. Jadi yang paling penting adalah seperti hadis Nabi, jadilah aku lebih bagus hari ini, lebih bagus dari kemarin. Aku bersaing dengan diriku. Setiap hari aku harus tambah baik. Nah, ada masalah orang nggak percaya diri itu saya. Itu ya orang nggak akan bisa maju. Orang nggak percaya diri nggak akan bisa maju. Kenapa? Dia menganggap dirinya nggak mampu, nggak bisa. Itu banyak faktor imannya yang keropos. Padahal yang paling maha kuat siapa? Allah. Maha kuasa Allah. Ada orang dengan segala kekurangannya dia bisa sukses. Ada atau tidak? Makanya ayo yang pernah punya kehilangan kepercayaan diri, ayo kembali kepada Allah yang maha kuasa. Anda mungkin lemah dari sisi tertentu, tapi Allah akan beri kekuatan dari sisi yang lain. Ini mensyukuri. Kalau Umi ada yang disampaikan nggak Mi? Ya tadi seperti yang Buya bilang tuh Dek ya, artinya pertama yaitu tadi menjadikan diri kita semakin hari semakin lebih baik, dan juga mensyukuri semua nikmat yang Allah kasih. Apapun yang Allah berikan itu jangan dikecilkan. Jadi sekecil apapun mungkin di mata kita, sekecil apapun di mata orang, tapi selagi itu adalah pemberian Allah, nggak boleh kita kecilkan. Itulah Dek. Jadi seandainya Adek punya sesuatu yang mungkin dibanding yang lain nggak bisa, tapi ini kan semua pemberian Allah. Kelebihan Dedek, semua ini kan adalah dari Allah gitu. Jadi dengan memperbanyak rasa syukur, itu akan menjadi motivasi untuk semakin menjadikan diri kita lebih baik. Dan juga kan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau sudah janji Allah begitu, kenapa kita ragu? Gitulah sayang. Oke. Bu ya, syukran. Biar ada pertanyaan nih Bu soal ini kan. Ada nih Bu ya, dimana kita nih kayak merasa mempertahankan diri dengan membenarkan diri atas kesalahan yang baru aja kita buat. Kayak egoisme kita nih kayak bangkit, terus kayak kita nih kayak langsung menyerang orang dengan pembenaran kita gitu. Umpama ada orang menyalahkan kita, nanti dengan padahal kita tahu kita salah Bu, cuman karena kita nggak mau disalahkan dan nggak mau merasa bersalah,
akhirnya kita membenarkan dan kembali menyalahkan orang tersebut gitu. Itulah kehancuran atau runtuhnya orang itu adalah di saat dia mempertahankan kesombongan, egonya. Itu adalah kesalahan makhluk pertama yang namanya iblis. Sudah salah dan kesalahan mengatakan anak khairun minhu, bahkan berhujah aku lebih bagus. Maka yang paling terpenting bagi kita itu jujur dengan diri. Kalau memang salah, kita akui salah. Jangan mencari-cari hujah agar dibenarkan oleh orang, karena kita telah berbohong. Jadi misalnya kalau ngapain kamu di sini, misalnya, kalau memang salah, maaf saya salah. Nggak usah berhujah karena aku diusir dari rumahku. Padahal nggak diusir. Ya kan? Artinya sering orang itu untuk mencari pembenar, untuk membenarkan kesalahannya itu, yaitu tadi membuat bermacam-macam alasan. Dan alasan bisa saja dianggap oleh orang sebagai sesuatu yang tepat, sehingga dia akan dibiarkan, tapi tetap dibiarkan dengan kesalahannya kan. Atau beralasan dengan alasan yang lebih salah lagi. Yang jelas dua-duanya adalah tidak baik. Makanya kunci, ayo kita jujur. Kalau ada orang ingatkan kita, subhanallah, langsung, wah, saya memang manusia bisa salah. Orang besar Imam Syafi'i saja, di saat disalahkan pemahamannya, dia mengatakan saya dapat ilmu satu. Bukan mengatakan berhujah alasan. Kalau beralasan bisa. Misalnya dalam urusan fikih misalnya, ini batal wudhu, kamu tuh batal wudhu tadi sudah nyentuh perempuan, kan gitu kan? Nggak usah berkata, saya kok terbalik, nggak usah, oh ya makasih, tinggal gitu aja. Memang umumnya di sini mazhab Syafi'i kan gitu. Tapi dasar orang sombong, saya lagi pakai mazhab Malik kok, jangan disalahin saya. Loh, kenapa kok sombong banget? Belum tentu dia pakai mazhab Malik tadi. Hanya mengikuti kesombongan, maka ayo biasa dengan jujur. Kalau salah, katakan saya salah. Kemudian dia berbenah, itu cepat untuk menggapai kesuksesan, untuk melambung. Sombong meruntuhkan, apa untuk mengangkat. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran Buya. Apa? Punya kecerdasan digunakan untuk nggak jelas, karena dia tidak punya tujuan. Ya, ada pertanyaan nih soal kenapa ya manusia tuh sering ngerasa kosong, dia selalu merasa kurang, padahal hidupnya tuh tercukupi, kayak udah seneng, padahal hidupnya juga udah bagus lah. Gini, seperti orang kalau dia mau berjalan, jika tidak menentukan arahnya, dia mau kemana, maka dia dalam kebingungan. Biarpun dia punya energi, punya banyak hal, dalam kebingungan, apalagi dia tidak tahu jalan, maka dia berada di tempat tersebut, bisa saja dia akan melakukan apa saja, sehingga sering tampak tidak berguna kerjanya. Kosong itu maknanya dia tidak punya arah langkahnya. Maka yang perlu adalah semua anak-anak muda itu berencana, memikirkan cita-citanya, masa depannya, kemudian dititik. Yang nggak punya pikiran masa depan, nggak punya cita-cita, makanya kerjaannya nggak jelas. Sehingga ya karena ibarat dia tidak arah jalan, motor nggak ada, dia motor gasnya tinggi, tapi nggak tahu jalan kemana. Dia hanya muter-muter, akhirnya merusak yang ada di kiri kanannya. Ya mungkin ini maksud kosong itu ada tidak berarti dalam hidupnya, tidak arti dalam perbuatannya. Nah gitu. Maka yuk bercita-citalah, merenung, memikirkan 10 tahun yang akan datang aku harus bagaimana, 4 tahun yang akan datang bagaimana. Kalau orang punya rencana, maka selagi serius dalam merencanakan, maka secara otomatis akan terbawa dirinya kepada rencana tersebut, karena ada tahu jalan, dia akan mencoba meniti jalan tersebut. Sehingga kekosongan itu karena dia tidak punya tujuan. Punya harta, tidak punya tujuan, akhirnya bingung dengan hartanya, foya-foya nggak jelas. Punya kecerdasan, digunakan untuk nggak jelas, karena dia tidak punya tujuan. Maka tujuan itu penting. Maka ya, untuk menuju pada tujuan ini adalah direncanakan. Perencanaan bisa melalui sekolah, pendidikan dan sebagainya, bimbingan seorang guru dan seterusnya. Bisa saja merenung untuk mencapai tujuan, tapi yang paling tepat adalah kita pakai bimbingan guru, orang yang mengerti jalan, sudah tahu jalan yang akan berikan petunjuk. Kurang lebih seperti itu. Syukran Buya. Ahmad. Tinggal dia tahu diri, masa ini belum waktuku. Aku harus belajar. Buya, di saat masa-masa puber nih Buya, ada kecenderungan terhadap lawan jenis dan udah mulai namanya kayak suka gitu. Gimana kita menyikapi hal seperti itu? Kecenderungan kepada lawan jenis itu fitrah akhirnya normal. Laki-laki bisa menjelang masa puber, menjelang dewasa, ada kecenderungan kepada lawan jenis. Maka yang harus dihindari oleh anak-anak cerdas seperti itu. Kecenderungan itu adalah fitrah wajar.
akan tapi bagaimana kita menyikapinya. Dia punya inspirasi cinta berbunyi begini: jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, biarkan akalmu yang membukanya. Maka segera berpikir, karena urusan bercinta ini banyak berapa. Namanya cinta itu berat, artinya kekuatan dahsyat, menjadikan seorang yang nganggur jadi terbangun, berangkat sekolah pagi-pagi dan seterusnya. Tetapi anak cerdas berpikir, apakah sudah waktunya aku untuk memadu cinta? Nah, kan ini harus pikirkan. Kalau belum waktunya ngapain aku masih main ke arah ini? Kecenderungan biarkan dengan kecenderungan itu sebagai satu yang wajar. Tinggal dia tahu diri bahasa ini belum waktuku. Aku harus belajar. Aku harus meniti cita-cita. Sehingga tidak mudah dia kebawa kepada hawa nafsu yang kadang atas nama cinta. Kalau hawa nafsu laki-laki dan perempuan semua suka kan, urusan syahwat. Tapi bicara tentang cinta itu nanti harus dengan kecerdasan. Nah, cinta itu rasional. Cinta itu rasional, masuk akal. Kalau udah masuk akal namanya cinta buta. Kalau cinta buta katanya apa? Gula Jawa rasa coklat. Nggak jelas, kriterianya nggak ada dalam mencintai. Maka anak-anak menjelang masa puber hendaknya dengan kecerdasannya. Selagi belum waktunya jangan main. Dan untuk tidak main dia jangan guyonan, mohon maaf ya, surat menyurat dan sebagainya. Kalau berkomunikasi teman sekelas berkomunikasi yang wajar. Jangan mau dirusak dirinya. Dia masih berproses menuju dewasa. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau tidak terjerumus, kenapa? Akalnya belum sempurna, syahwatnya sudah mulai muncul. Kecenderungannya dituruti, maka yang diukur syahwatnya. Bukan akal cerdasnya. Anak cerdas nggak mudah terproses. Oke? Syukran Bu ya.